Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriyah, NIM E2019-2304 dari kelas Ekonomi Syariah 7. Di sini saya akan membahas dua studi kasus. Nah, pertanyaan pertama pada studi kasus pertama yaitu, apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran paradigma ekonomi pembangunan yang baru? Nah, menurut saya kebijakan yang diambil cukup relevan karena menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat multidimensi, yaitu di mana mereka berupaya untuk mencapai keseimbangan yang harmonis. Harmonis tersebut dicapai oleh penyeimbang antara kebutuhan jiwa dan raga. Pertanyaan kedua, jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan GNH, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam? Aspek-aspek apa menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak relevan? Nah, jika dilihat dari perspektif Islam, pengukurannya ini sudah relevan, dan dari aspek-aspek pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan sebagainya, dan yang ada di keterangan juga tersebut sudah relevan pengukurannya di dalam konteks ekonomi Islam sendiri. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah kelemahan dari GNH ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran? Adakah poin-poin yang menurut Anda perlu dikritis? Nah, jadi pada studi kasus ini, dalam kebijakan GNH ini ada beberapa hal yang dapat mengukur keberhasilan kebijakan ini. Yang pertama yaitu standar hidup, pendidikan, kesejahteraan, lingkungan, vitalitas masyarakat, penggunaan waktu, kesejahteraan psikologis, dan lain-lain. Nah, yang membuat GNH ini terlihat lemah yaitu dari faktor kesejahteraan psikologisnya. Nah, kesejahteraan psikologis itu ditemukan bahwa beberapa masyarakat tidak mengalami kesejahteraan psikologis, dan pemerintah belum menemukan bagaimana cara mengatasi masyarakat yang mengalami gangguan kesejahteraan psikologis tersebut. Nah, pada studi kasus kedua ada 3 pertanyaan. Yang pertama, coba Anda jelaskan mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan. Nah, jawabannya yaitu karena jumlah umat muslim di Indonesia akan terus bertambah, dan hal ini berdampak pada gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan aturan agama Islam. Maka masyarakat Indonesia atau semua umat muslim yang ada di Indonesia atau di negara lain akan memilih industri halal dalam sektor kehidupannya. Pertanyaan kedua yaitu, menurut Anda apa perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI dan negara non-OKI? Nah, dalam negara OKI, produksi industri halal ini tidaklah susah untuk dikembangkan karena di Indonesia yang mayoritas muslim akan memperhatikan kehalalan sebuah produk. Nah, sedangkan dengan non-OKI ini sangat tipis. Kemungkinannya dapat dilakukan industri halal, dan hal tersebut dapat menurunkan citra negara sebagai pemilik potensi besar untuk jangka waktu yang panjang. Pertanyaan ketiga itu, apakah paradigma pengembangan industri halal dengan OKI dan non-OKI tersebut sama-sama? Jelaskan. Jadi jawabannya yaitu tidak sama, karena pengembangan industri halal baik itu di negara OKI maupun di negara non-OKI berbeda, karena paradigma negara OKI sendiri itu sudah sesuai dengan aturan negara Islam, sedangkan di negara non-OKI itu tidak sesuai dengan aturan negara Islam, karena negara non-OKI itu tidak tahu bahwa itu sebuah kewajiban bagi negara muslim untuk mengkonsumsi makanan halal. Mereka hanya tahu makanan halal itu hanya sekedar makanan yang sehat untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan mereka. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.